تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dalam rangka untuk mempelajari sebagian contoh semangat para salaf dalam menuntut ilmu, ya. Dan kita semua adalah menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia berusaha untuk terus menuntut ilmu, ya. Sebagaimana antum belajar di usia seperti ini, maka para ustadz-ustadz juga dahulu pernah belajar, ya, sebagaimana antum belajar, ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berbahagia bisa bertemu dengan salah seorang guru saya, yaitu Ustaz Abu Nida hafizahullah taala. Semoga Allah memberikan kesehatan buat beliau untuk bisa melanjutkan dakwah beliau, dan semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana contoh para salaf, ya, tatkala mereka menuntut ilmu. Kalau kita baca sejarah tentang para salaf, bagaimana mereka menuntut ilmu, maka sungguh menakjubkan, ya. Seakan-akan kita bertemu dengan makhluk yang lain yang memiliki semangat yang luar biasa yang tidak terbayangkan bagaimana semangat mereka. Kenapa mereka bisa begitu semangat? Tidak lain karena mereka meyakini bahwasanya ilmu adalah ibadah. Nuntut ilmu adalah ibadah. Ini yang buat mereka semangat. Karena tidak ada yang mereka lakukan dalam menuntut ilmu kecuali bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ilmu dan juga para ahli ilmu. Sampai-sampai Allah menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tentang la ilaha illallah. Demikian juga malaikat bersaksi dan para ahli ilmu bersaksi. Begitu agungnya para ahli ilmu sampai Allah gandengkan persaksian Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin dengan persaksian para malaikat dan persaksian para ulama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Tatkala mereka tahu bahwa nuntut ilmu adalah ibadah, maka mereka semangat dengan semangat yang luar biasa. Saya akan sebutkan beberapa contoh para sahabat. Tentunya sedikit yang saya sampaikan. Contoh terlalu banyak, ya, dengan waktu kita yang terbatas. Tapi saya ingin menyebutkan contoh-contoh ini agar kita bersemangat, agar kita tidak lalai, ya. Agar kita semangat terus untuk ilmu, karena akan kita rasakan hasilnya di kemudian hari. Contoh seperti Al-Imam Al-Bukhari membawakan suatu bab dalam Kitabul Ilm, bab Al-Khuruj fi Talabil Ilm, bab tentang keluar, ya, dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau membawakan hadis muallaq, kata beliau, wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahr. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersafar dengan jarak 1 bulan ila Abdullah bin Unais, ya, untuk bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu fi haditsin wahid, gara-gara untuk mendengar satu hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab yang lain, dalam Al-Adabul Mufrad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Saya bacakan hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Balaghani an rajulin, ya, haditsun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar, ya, ada satu hadis yang didengar oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran,
Maka aku pun beli onta. Jadi rupanya sahabat tersebut rumahnya jauh, butuh perjalanan 1 bulan. Maka aku pun beli onta. Ya. Penuntut ilmu memang perlu biaya. Ya. Lihat Jabir bin Abdullah beli onta untuk mendengar 1 hadis. Maka benar perkataan para ulama, man talabal haditha aflas. Barang siapa yang mencari hadis dia akan bangkrut, dan itu terjadi di zaman dahulu. Karena banyak biaya yang harus mereka keluarkan untuk bisa menuntut ilmu. Lihatlah Jabir bin Abdullah untuk mendengar 1 hadis, maka dia pun beli onta, dan untuk berjalan selama sebulan. Ini butuh biaya safar, ya, belum bolak-balik 2 bulan. Maka kata beliau, fastaraitu ba'iran thumma syaddadtu rahli. Maka aku pun siapkan pelanaku, fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam. Ternyata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berada di negeri Syam. Jabir bin Abdullah keluar dari Madinah, pergi menuju negeri Syam, perjalanan selama sebulan. Fa idza Abdullah bin Unais, ternyata lelaki tersebut yang mendengar hadis Nabi adalah Abdullah bin Unais. Fa qultu lil bawwab, aku berkata kepada penjaga rumah, kullahu Jabir alal bab, sampaikan kepada Abdullah bin Unais, Jabir menunggu di depan pintu. Faqala, maka Abdullah bin Unais tanya, Ibnu Abdullah, apakah Jabir yang menunggu di pintu adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qultu na'am. Fa kharaja fa'tanaqani, maka dia pun keluar, maka dia pun memelukku. Fa qultu haditsun balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah. Sampai satu hadis kepadaku, saya dengar engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa khasyitu an amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir aku meninggal dunia sebelum aku mendengar hadis tersebut. Wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan, ufatan, ghurlan, dan seterusnya. Maka Abdullah bin Unais berkata, "Ya, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak membawa apa-apa." Bayangkan satu hadis, ya, didengar oleh Jabir bin Abdullah dan dia ingin mendengar, maka dia bersafar selama sebulan, bolak-balik 2 bulan hanya ingin mendengar satu hadis. Kenapa? Karena para salaf dahulu sadar nuntut ilmu adalah ibadah. Perjalanan yang mereka lakukan berpahala, pulang pergi semuanya berpahala. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuntut ilmu. Sebagian sahabat mereka menyempatkan diri untuk mencari nafkah dengan berdagang, dengan berkebun. Abu Hurairah, ya, karena dia terlambat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar tahun 7 Hijriah atau 8 Hijriah, maka kesempatan yang sedikit tersebut beliau radhiyallahu anhu gunakan untuk menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya sampai beliau tidak sempat untuk mencari nafkah, sehingga beliau sering kelaparan. Apa kata Abu Hurairah? Allah alladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Sungguh aku terkadang menempelkan, bersandar kepada hatiku. Dalam para syurahul hadis mengatakan, aku menempelkan perutku ke tanah minal ju' karena kelaparan. Karena kelaparan. Kemudian beliau berkata, wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju'. Dan sungguh aku mengikatkan batu di perutku karena apa? Karena kelaparan. Kelaparan kenapa? Karena nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu. Maka walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Sampai Abu Hurairah berkata, ya, ini astasqri'u ar-rajul al-ayah, ya, sampai saya minta seorang bacakan saya ayat. Tujuannya apa? Bukan ingin mendengar ayat, supaya saya diajak makan oleh orang tersebut. Jadi kalau ada orang lewat, dia berhentikan. Ada ayat enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya ingin dengar, tapi memberhentikannya waktu jam makan siang, supaya berharap orang tersebut mengatakan, ayo sambil makan dulu di rumah, ya. Itu dia mengatakan, saya berhentikan orang untuk bertanya tentang ayat bukan apa-apa, tapi saya berharap diajak apa? Diajak makan. Maka famarra Abu Bakar lewat. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Maka aku tanya tentang ayat dalam Al-Qur'an. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Saya tidak tanya kecuali supaya dia ajak saya makan, supaya saya kenyang. Famarra walam yaf'al. Ternyata Abu Bakar jelaskan, kemudian tidak ngajak makan. Lewat kesempatan yang pertama. Kemudian summa marra bi Umar, kemudian lewat Umar bin Khattab. Dia nunggu sampai diajak makan. Siapa tahu di antara orang-orang lewat tersebut ada yang ngajak makan siang. Maka lewatlah Umar bin Khattab. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Maka aku bertanya kepada Umar tentang satu ayat dalam Al-Qur'an. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Aku tidak tanya kecuali agar aku diajak makan supaya aku kenyang.
Famarra falam yaf'al. Ternyata Umar tidak paham, Umar juga lewat. Dia mau malu bilang minta makan, malu. Semoga ini Abu Bakar paham, ternyata Abu Bakar tidak paham. Umar lewat, ternyata juga tidak paham. Kelaparan. Kemudian akhirnya apa? Thumma marra bi Abul Qasim. Kemudian lewatlah Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum tatkala melihat diriku. Wa arafa ma fi nafsi, dan dia tahu keinginanku ingin diajak makan. Wa ma fi wajhi, nampak kelaparan di wajahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Thumma qala ya Abahir. Maka Nabi berkata, wahai Abahir. Qultu labbaik ya Rasulullah. Ilhaq, ayo jalan. Famadha fatabi'tuhu, maka Nabi jalan, aku pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala, Nabi pun masuk. Fasta'dzana fa'adzina li, minta izin Abu Hurairah masuk dalam rumah. Fadakhala fawajada labanan fi qadhin, maka Nabi mendapati ada secangkir susu. Faqala min aina hadzal laban, dari mana datang susu ini? Qalu, mungkin keluarganya berkata, ahdahu laka fulan au fulanah. Tadi ada seorang wanita memberikan hadiah kepada engkau secangkir susu ini. Maka Nabi berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Tolong panggil penghuni suffah, suruh ke sini. Suffah adalah mulhaq, suatu areal yang terletak di belakang Masjid Nabawi. Ya, di belakang Masjid Nabawi dipasang terpal di atas. Kemudian orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, mereka tidak tidur di masjid, mereka tidur di areal belakang. Terkadang dindingnya ditiup angin sehingga baju mereka sering kotor, ya, karena mereka tidak punya tempat tinggal, tidak ada yang bisa menjamu mereka. Maka para sahabat tiap hari bawa makanan berikan kepada mereka. Kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk panggil ahlu suffah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa ahlu suffah adyaful Islam la yauna ila ahlin wala malin wala ala ahad. Id atathu sadaqatu ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an. Saya lanjutkan aja. Kemudian kata Abu Hurairah, fasa'ani dzalik. Perhatikan kata Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh saya panggil orang-orang sufa dan jumlah mereka banyak sekali. Dan ini tidak menyenangkanku, kata Abu Hurairah. Kenapa tidak menyenangkan Abu Hurairah? Ya. Apa kata beliau? Wa ma hadzal laban fi ahli suffah. Apa secangkir susu buat satu kampung dari ahli suffah? Kalau saya dengan Nabi kan cukup. Ini satu sufa suruh panggil dan ini tidak menyenangkanku. Abu Hurairah ini tidak cukup ini siapa? Susu buat berapa puluh orang atau berapa ratus orang. Kuntu ahaqqu ana in usiba min hadzal laban syarbatan ataqawwa biha. Saya yang lebih utama untuk minum dari susu ini. Kenapa mereka yang dipanggil? Dalam hati Abu Hurairah. Yang haus siapa? Abu Hurairah. Yang tadi nempelin perut di tanah siapa? Abu Hurairah. Yang ikatin batu di perut siapa? Abu Hurairah. Sekarang sudah susu depan mata, panggil orang lain sini. Ahlu sufa dipanggil. Kemudian akhirnya ya datanglah ahlu sufa. Wa akhadhu majalisahum. Kemudian mereka pun duduk di tempat mereka masing-masing. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abahir, khudh fa'atihim." Ambil susu kasih mereka. Fa akhadhul qadah, aku pun mengambil secangkir susu tersebut. Faja'altu utihi rajul, saya kasih yang satu. Fa yashrabu hatta yarwa, dia minum sampai kenyang. Thumma yarujudu alayyal qadha, fa utihi rajul, maka dia kembalikan susunya, saya kasih lagi orang kedua. Terus orang ketiga, orang keempat, orang kelima, sampai seluruhnya. Wa qad rawiyal qaum, kemudian semua sudah selesai dan seluruh hadirin sudah kenyang karena minum susu. Fa akhadhal qadha fa wada'ahu ala yadihi. Fa nadhara ilayya fatabassam, maka Nabi pun mengambil susu tersebut, cangkir susu tersebut, kemudian Nabi meletakkan di tangannya, kemudian Nabi melihatku dan Nabi pun tersenyum. Nabi berkata, "Ya Abahir, ya Abu Hurairah." Qultu labbaik ya Rasulullah. Qala baqitu ana wa anta, tinggal saya dan kamu yang belum minum. Semua sudah minum. Subhanallah, satu cangkir minum apa? Ganti-ganti. Enggak ada corona dulu ya. Jadi satu cangkir minumnya apa? Ganti-ganti, puluhan orang. Enggak ada masalah dulu. Kalau sekarang mungkin bermasalah ya. Qultu sadaqta ya Rasulullah, ya benar, tinggal aku dan kau yang belum. Kata Nabi, uqud fashrab, duduk dan minum. Faqa'adtu fasharibtu. Sudah lapar dari tadi, ngantri semuanya minum. Abu Hurairah yang belum minum. Minumlah beliau. Kata Nabi, ishrab, minum, fasharibtu.
Aku minum, fama zala yaqul. Nabi bilang terus, "Ishrab, minum, minum, minum." Sampai Abu Hurairah berkata, "La walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan." Sudah enggak bisa lagi ya Rasulullah. Seluruh saluran sudah penuh ya Rasulullah. Qala fa arini, berikan kepadaku, aku pun berikan beliau secangkir susu. Kemudian Nabi SAW memuji Allah, kemudian Nabi minum dari secangkir susu tersebut. Ini ya tentang cerita bagaimana para sahabat yang mereka menuntut ilmu sampai kelaparan, sampai kehausan, sampai menempelkan perut ke tanah. Kita tidak pernah seperti itu. Kita tidak pernah seperti itu. Tetapi lihat keberkahan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah. Lihat berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betapa banyak orang mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Betapa banyak orang beramal soleh gara-gara Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dia tidak berjuang dahulu dengan kelaparan, dengan mengikatkan batu di perut beliau, mungkin tidak ada hadis-hadis yang sampai kepada kita. Di antara contoh juga seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabatnya tetangganya, Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalam satu bab at-tanawub fil ilm, bab tentang bergantian menuntut ilmu. Umar bin Khattab punya pekerjaan, tetangganya juga punya pekerjaan. Terus bagaimana cara mereka menuntut ilmu sementara mereka tidak ingin satu hadis pun luput dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya mereka gantian. Sehari Umar bekerja, sehari temannya menuntut ilmu. Demikian begitu caranya. Nanti kalau Umar pulang sudah malam, maka Umar ketemu dengan temannya bertanya, tadi Nabi SAW sampaikan apa? Maka temannya sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Besoknya gantian, Umar yang menuntut ilmu, temannya bekerja. Nanti waktu Isya ketemu lagi, ngobrol, tanya, tadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lihat, bekerja sama dalam menuntut ilmu. Meskipun mereka harus bekerja, namun mereka tidak melalaikan menuntut ilmu. Tidak lain karena mereka menganggap ilmu adalah ibadah yang mulia. Dan suatu yang menakjubkan dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Al-Imam Muslim membawakan hadis yang banyak ya. Ada belasan hadis ya. Dalam bab awqat salawatil khams, tentang waktu-waktu salat 5 waktu ya. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis. Kemudian beliau menyampaikan suatu riwayat dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, di mana Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilmi bi rahatil jism, bahwasanya ilmu tidak bisa diraih dengan malas-malasan. Ilmu tidak bisa diraih dengan apa? Malas-malasan. Para ulama sempat bertanya-tanya, kenapa Al-Imam Muslim membawakan riwayat ini? Riwayat Yahya bin Abi Katsir. Dia bukan sahabat. Ini bukan hadis. Padahal kebiasaan Imam Muslim kalau sudah menyampaikan satu hadis, beliau akan menyebutkan riwayat-riwayat semuanya. Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bab tersebut. Bab tersebut adalah bab awqat as-salawatil khams. Bab tentang yang disebutkan oleh Imam Nawawi, itu bab tentang waktu-waktu salat 5 waktu. Ternyata yang beliau sebutkan di salah satunya bukan hadis, tapi perkataan Yahya bin Abi Katsir, salah seorang salaf. Yang kedua, perkataan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan waktu salat. Bunyi perkataan tersebut, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak bisa diraih dengan bermalas-malasan. Maka para ulama membahas, Imam Nawawi, Al-Qadhi Iyad bahas, kenapa? Apa maksud Imam Nawawi begini? Apa maksud Imam Muslim menyampaikan riwayat ini? Sebagian mereka mengatakan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada para pembaca bahwasanya untuk mengumpulkan hadis-hadis ini dengan riwayat-riwayat, dengan jalan yang berbeda-beda, dengan penjelasan ini adalah lafzun li fulan, ini si fulan yang bawa riwayat begini, perbedaan riwayat dengan jalan-jalannya, ini membutuhkan perjuangan, harus safar ke sana, harus safar ke sini, harus detail, baru kemudian bisa menyusun bab-bab tentang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengingatkan kepada para pembaca, ingatlah, saya tidaklah bisa mengumpulkan ini kecuali dengan perjuangan. Kecuali dengan apa? Perjuangan. Ilmu hadis bukan dikumpulkan hanya duduk manis, tapi perlu perjuangan, perlu bersafar dan yang lainnya. Maka beliau membawakan perkataan Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Tidak mungkin ilmu diraih dengan malas-malasan. Dan ini perkataan yang benar para santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau sekarang malas-malasan, maka di kemudian hari antum tidak memiliki ilmu dengan ilmu yang mumpuni, yang seharusnya. Kalau antum malas-malasan, maka ilmu yang antum dapati akhirnya setengah-setengah.
Kalau yang sudah didapati cuma setengah-setengah, akhirnya kalau ditanya jawabannya setengah betul, setengah salah, bahaya. Setengah membenarkan, setengah menyesatkan, bahaya. Dan muncullah ada orang-orang muta'alimun, orang-orang yang so alim, yang ilmu mereka belum mumpuni, kemudian mereka menjawab segala pertanyaan. Dan itu muncul apalagi di zaman medsos. Orang-orang ingin tampil, orang-orang ingin viral, dan semua orang hobi bicara masalah agama. Makanya antum harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya maka yang ada hanya penyesalan di kemudian hari. Saya ingin menyampaikan salah satu contoh gurunya Imam Muslim, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bagaimana beliau menuntut ilmu, ya. Bagaimana beliau bersafar untuk menuntut ilmu. Disebutkan oleh sebagian ulama tentang berapa jarak jalan yang ditempuh oleh Imam Bukhari untuk mencari hadis. Pertama beliau keluar dari Bukhara, kota beliau, menuju kota Balakh, dan itu jaraknya 599 km. Cari guru-guru di sana, nutut ilmu hadis di sana. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan beliau dari Balakh ke Maru, yang dinisbahkan kepada Marwazi. Jaraknya 792 km. Ini jalan kaki disertai atau naik onta. Bayangkan 792 km. Kemudian dari Maru beliau melanjutkan perjalanan mencari hadis ke Naisabur. Itu jaraknya 136 km. Kemudian dari Naisabur menuju Rai sekarang Teheran di Iran, yaitu jaraknya 757 km. Kemudian dari Rai ke Wasit jaraknya 984 km. Beliau jalan lagi menuju cari hadis lagi. Kemudian dari Wasit beliau menuju Al-Basrah cari guru yang baru. Imam Bukhari gurunya lebih dari 1000 guru. Kemudian ke Al-Basrah dengan jarak tempuh 364 km. Ingat, bukan naik pesawat ya. Jalan kaki atau naik onta. Kemudian dari Basrah ke Al-Kufah, beliau berjalan 396 km. Setelah menuntut ilmu di sana cari hadis, beliau melanjutkan ke Baghdad. Dari Kufah ke Baghdad 164 km. Kemudian dari Baghdad beliau menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah dengan jarak 1524 km. Setelah itu beliau menuntut ilmu di Madinah, kemudian beliau ke Mekah dengan jarak kira-kira 450 km dari Madinah ke Mekah. Kemudian dari Mekah beliau menuntut ilmu ke Jeddah. Ada guru di sana punya ilmu hadis. Beliau mampir di sana dengan jarak Mekah ke Jeddah kira-kira 70 km. Kemudian dari Jeddah beliau pergi ke Idhab, ya, melintasi lautan dengan jarak 130 km. Kemudian dari Idhab beliau ke Fustat dengan jarak 1073 km. Kemudian dari Fustat beliau berjalan menuju Asqalan dengan jarak 500 km. Kemudian dari Asqalan beliau berjalan ke Kaisaria dengan jarak 118 km. Dari Kaisaria beliau ke Damaskus, Damashq dengan jarak 400 km. Dari Damashq beliau ke Baghdad 913 km, dan akhirnya beliau balik ke Bukhara atau ke Naisabur, sehingga para ulama mengatakan total jarak yang pernah ditempuh oleh Imam Al-Bukhari bertahun-tahun mencari hadis jaraknya sekitar 14.000 km. Yang muncul apa? Sahih Al-Bukhari. Ashahul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Ya. Dalam Sahih Bukhari, ya, beliau menyampaikan sekitar 7.000 sekian hadis. Dari sekian ratus ribu hadis yang beliau hafal, beliau pilih 7.000 sekian hadis. Dan tidaklah beliau meletakkan hadis kecuali beliau mandi dan beliau salat istikharah. Rahimahullahu taala Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita, antum terutama, ya, kita semua penuntut ilmu. Kita semua penuntut ilmu. Tapi antum sekarang sedang berada di pondok, ya, fokus. Masing-masing kita fokus. Ya, ustaz-ustaz kita dahulu juga ketika mereka belajar, mereka fokus. Jangan terlalu pikiran macam-macam. Antum belum saatnya bicara tentang politik, belum. Ya, belum saatnya berbicara tentang gadis-gadis ya. Nanti. Antum masih sekolah, nanti. Udah lulus boleh. Bilang mama minta kawin, bilang papa minta apa? Kawin. Sekarang fokus apa? Belajar. Ya. Manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Saya tidak usah bicara tentang orang-orang para salaf dahulu. Saya sempat ketemu sebagian kawan-kawan saya di Madinah. Bagaimana mereka semangat menuntut ilmu. Saya punya kawan dahulu. Dia di kuliah hadis. Masya Allah dia bikin syair-syair tentang matan-matan ilmiah. Dia itu makan cuma sekali sehari. Kenapa? Karena kalau makan 3 kali buang-buang waktu katanya. Bayangkan makan cuma sekali. Saya bilang saya tidak mampu seperti ente. Saya harus 3 kali. Tapi dia Masya Allah makan sehari sekali. Saking apa? Tidak ingin waktunya terbuang-buang.
Saya punya kawan juga dari Sudan. Masya Allah, dia memanfaatkan waktu luar biasa. Kita naik bis sudah kita enggak pegang buku karena gelap. Tapi dia pegang buku sambil dia baca di sela-sela cahaya kota Madinah. Baca dalam kegelapan. Kenapa tidak ingin waktunya terbuang-buang? Saya masih sempat dapati orang-orang seperti begitu. Sementara antum sekarang sedang diuji dengan fitnah medsos. Ya. Yang buang-buang waktu antum seorang mahasiswa, seorang santri, santriwati, betah baca medsos 1 jam, 2 jam. Murajaah Quran setengah jam sudah ngantuk, sudah pusinglah, sudah anulah. Ya. Maka seorang hendaknya jangan terpedaya dengan godaan-godaan tersebut. Mumpung antum masih diberi kesempatan untuk ilmu, ada pondok, ada ustadz-ustadz, ada syekh-syekh di sini, manfaatkan sebaik-baiknya. Yang berhasil nanti adalah yang berjuang. Allah ya tidak akan memberi ya kecuali dengan melihat perjuangan seseorang ya. Allah Maha Adil, seorang yang berusaha dengan orang yang main-main akan terbedakan pada suatu saat ya. Ya akhi, saya tahu seseorang ya. Mungkin dia terkenal di YouTube atau yang lainnya. Tapi tatkala dia dulu main-main belajar, sering sekarang kalau bicara salah-salah, ngawur, fatwanya ngawur, sering. Cuma kita enggak pingin membongkar keburukan dia. Kenapa? Dulu dia main-main waktu belajar. Sekarang mulai terkenal, mulai bicara macam-macam, ngawur. Saya tidak ingin antum seperti itu. Antum belajar yang baik-baik. Ya, kalau tidak paham segera bertanya kepada para asatidzah, para masyayikh yang ada di sini, sehingga antum bisa ya menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang mau saya sampaikan. Ya, karena antum belum makan siang ya, dan saya sudah makan siang, alhamdulillah. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum semuanya untuk ilmu, bisa berbakti kepada kedua orang tua antum, bahagiakan mereka dengan hasil yang baik, dan jangan lupa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan gangguan-gangguan yang bisa menghabiskan waktu antum yang tidak bermanfaat.